Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Suara ringkik kuda yang terdengar di halaman rumah besar bercat lusuh itu semakin terdengar jelas. Katia mempertajam pendengaran. Netranya berpendar, memandang ke segala sudut. Dia yakin sekali firasat tak enak ini mengandung suatu bahaya. Gadis itu beranjak ke sisi jendela, menyibak sedikit korden berwarna biru, lalu mengintip halaman rumah Nenek Darmi. Ada kereta kuda yang gerbongnya penuh kain merah. Itu kereta yang sama. Kusir kuda bahkan tak bergerak sama sekali. Begitupun ketika Nenek Darmi berjalan keluar, lalu menghormat ke arah gerbong kereta kuda. Kelopak mata Katia menyipit melihat hal itu. Dia langsung menutup korden, kemudian beranjak ke arah meja belajar. Tangannya cekatan mengambil beberapa barang yang diperlukan. Memasukkan ke dalam tas ransel, lalu menutup resleting tas. Dia harus pergi. Katia memindai sudut ruangan hingga matanya kembali memandang cermin lemari tua. Cepat gadis itu berjalan ke depan lemari. Tangan Katia bergerak memegang cermin, lalu menarik pegangan pintu lemari. Kening gadis belia itu mengernyit. Sekali lagi dia mencoba menarik pegangan pintu lemari. Tetapi tetap saja pintu tersebut tak mau terbuka. Katia langsung merasa cemas. Dia berbalik berjalan ke arah jendela, kemudian kembali membuka korden. Nenek Darmi tengah berbicara dengan Nyai Gantiri. Wanita cantik berkebaya merah itu terlihat dingin mendengar ucapan Nenek Darmi. Tak jauh dari mereka, sosok pria parubaya dan 6 pria bertubuh besar di belakang terlihat patuh mendengarkan. Dek, jantung Katia berdegup kencang ketika Nyai Gantiri tiba-tiba saja mengerling ke arahnya. Benar, Katia tak salah tebak. Pandangan mata wanita misterius itu menyorot padanya. Cepat-cepat Katia menutup korden. Kakinya gemetar ketika berbalik. Kepala Katia menggeleng beberapa kali, mencoba mengenyahkan tatapan tajam Nyai Gantiri. Pergi Katia, cepatlah. Sayup terdengar suara berbisik. Katia menengok memastikan siapa yang berbisik, namun dia tak melihat apa-apa. Tangan gadis itu terkepal, menguatkan diri dengan menghela nafas beberapa kali, kemudian beranjak keluar kamar. Tepat ketika dia telah keluar dari kamar, suara pintu ruang tamu dibuka. Langkah-langkah kaki berderap memasuki rumah Nek Darmi. Mata Katia membelalak was-was. Dia harus cepat bergerak. Dengan gerakan cepat, Katia berlari ke arah belakang rumah, menyusuri koridor sepi yang mengarah ke ruangan paling belakang. Tiba di pintu belakang rumah, pintu itu terkunci. Suara derap langkah dan perintah-perintah dari sana membuat Katia terbelalak. Tanpa banyak berpikir, Katia langsung masuk ke kamar paling belakang itu. Dia pasti masih di sekitar sini. Cepat cari, teriak seorang pria. Katia menoleh ke kanan dan ke kiri. Dia bergerak mengguncang kardus yang berisi barang. Gadis itu mengangguk lalu mengambil tumpukan kardus berat, memindahkan lalu memasang di depan pintu. Bulir keringat membasahi wajah Katia. Namun dia tetap memindahkan kardus-kardus besar itu hingga menutupi setengah bagian pintu. Nafas Katia berpacu dengan detak jantung. Meski pintu telah ditutupi oleh kardus-kardus itu, Katia tak lantas merasa aman. Dia beringsut ke sisi kamar. Lukisan yang sebelumnya ia lihat kini terpampang jelas. Sosok gadis bergaun putih dengan rambut berkepang 2. Berdiri di sisi seorang pria bertampang dingin. Kali kedua Katia melihatnya. Entah mengapa dia langsung membenci pria itu.
Katia mengambil lukisan tersebut, mengamati dengan seksama. Tangan kanannya terangkat. Tanpa ia sadari, tangannya telah merobek wajah pria pada lukisan tersebut. Sorot mata Katia menajam. Tangan gadis itu mengepal hingga memutih. Kebencian yang entah dari mana tiba-tiba saja bersarang di hati. Suara pintu yang mencoba didobrak mengembalikan kesadaran Katia. Gadis itu berbalik melempar lukisan ke lantai, lalu menatap waspada pada tumpukan kardus yang bergetar. Peluh semakin menetes deras dari dahinya. Lagi pintu mencoba didobrak, tetapi tak jua terbuka. Jantung Katia terasa seperti diremas-remas. Rasa was-was dan takut menghampiri, namun dia pun tak bisa memilih mundur. Tak ada jalan keluar di kamar ini, tertutup bagai bunker tanpa jendela. Bahkan udara hanya masuk dari celah kecil yang berada di atas pintu. Hening, tiba-tiba pintu tak lagi didobrak. Katia mengernyit dalam, hatinya semakin awas. Begitupun jantung semakin memacu darah begitu cepat. Katia terbelalak, dia merasakan aura pekat yang aneh. Harum bunga kantil tercium, melingkupi seantero ruangan. Dari sisi bawah kardus penghalang, gumpalan asap keluar perlahan-lahan. Katia bergerak mundur, cemas juga bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Dia menghitung dalam hati sambil tangannya mengambil sebuah kayu balok yang berada di lantai. Refleks mata Katia terpejam saat kardus-kardus penghalang pintu beterbangan menghantam dinding dan lantai. Katia bahkan terdorong oleh salah satu kardus hingga terjerembab ke lantai berdebu. Balok kayu di tangannya terlepas. Dia terbatuk saat rasa sesak kembali mencekik. Tangan Katia meraba-raba lantai. Ketika jemarinya menyentuh balok kayu, cepat-cepat Katia mengambilnya. Katia menyipit. Langkah kaki terdengar pelan, tetapi mengantarkan sebuah cekaman rasa takut. Air mata mulai mengenang di pelupuk mata gadis itu. Bagaimanapun, jiwa remajanya tidak setegar keinginan hatinya. Kepala Katia menggeleng pelan ketika sepasang mata mistis menatap Katia dari tengah pintu. "Kau memang secantik ibumu, Katia." Suara wanita itu lirih, tetapi Katia mendengar jelas. "Belasan tahun yang lalu, aku gagal karena ibumu melindungimu. Sekarang, jiwamu milikku." Nyai Gantiri menyeringai. Katia terbelalak menatap wanita berkebaya merah di hadapannya. Dada terasa sesak, seakan ditekan oleh kekuatan tak kasat mata. Katia melirik cemas pada Nek Darmi. Wanita tua itu tengah dijegal oleh Juragan Wiji. Nyai," lirihnya. Nenek Darmi memandang Katia sendu, seakan sebuah permohonan maaf. "Darmi, aku benci seorang pengkhianat." Nyai Gantiri berbalik menatap raut pucat Nenek Darmi. Nenek Darmi menggigil ketika tatapan Nyai Gantiri berubah tajam. Pupil mata wanita cantik itu berubah seperti pupil ular berwarna coklat. Rasa sakit tiba-tiba menghantam dada Nenek Darmi. Tangannya yang telah bebas dari cengkraman Juragan Wiji langsung memegang dada. Seteguk darah keluar dari mulut wanita tua itu. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Juragan Wiji menatap sinis pada Nenek Darmi. Jika saja wanita itu tidak menyembunyikan Katia, dia tak mungkin menderita semacam ini. Namun ini hukuman setimpal untuknya. Berani sekali dia melawan Nyai Gantiri. Ampun Nyai, ampun." Nenek Darmi terisak. "Aku benci para pengkhianat. Kau tahu imbalan untuk memuja yang pengkhianat." Nenek Darmi menundukkan pandangan. Suara desis ular terdengar jelas. Beberapa pasang mata anak buah Juragan Wiji membelalak ketakutan ketika dada wanita berkebaya merah itu terbelah. Dari belahan itu muncul kepala ular hitam mendesis-desis sambil menjulurkan lidah. "Darmi, aku memang sangat ingin membunuhmu. Namun kau masih berguna untukku. Setidaknya sampai tumbal utama telah menyatu dalam tubuhku. Karena itu."
Katia terkesiap ketika melihat Nyai Gantiri menengok. Tidak, kepala wanita cantik itu berputar ke belakang tanpa menggerakkan tubuhnya. Katia, Nyai Gantiri terkekeh. Netranya melirik ke arah Juragan Wiji. Sudah cukup bagimu hidup selama 17 tahun ini. Sudah saatnya aku mengambil jiwamu, nak. Nyai Gantiri menatap mata Katia yang seakan berpalung dalam. Ada sesuatu yang menarik di sana. Aura yang unik. Dia harus bisa menaklukkan gadis belia itu. Jika tidak, akan menjadi sebuah ancaman mengerikan di masa depan. Gadis itu terlahir dari darah suci keturunan Jupadurma. Ia pikir kaum Jupadurma tak ada lagi di dunia ini. Namun siapa yang tahu bahwa anak Juragan Wiji yang ini keturunan suci kaum penakluk kuntilanak. Nyai Gantiri melirik Juragan Wiji, memeriksa ekspresi pria itu. Raut wajah Juragan Wiji begitu dingin menatap Katia. Tak ada jejak kasih seorang ayah. Hati yang begitu hitam. Hanya untuk anak pertamanya, dia ingin mengorbankan sebuah permata. Bibir wanita cantik itu tersungging senyum mengejek. Betapa bodoh jika dia tahu anaknya adalah keturunan Jupadurma. Dia tentu akan berpaling dan mencoba melepaskan diri darinya. Seperti yang dilakukan penyembah tak tahu diri yang satu ini. Mata Nyai Gantiri menajam ketika menatap Nenek Darmi. Wiji, lakukan apa yang seharusnya kau lakukan. Baik Nyai, hamba akan melakukan sesuai perintahmu. Juragan Wiji mengangguk patuh. Dia menggerakkan tangannya, memberi aba-aba pada 6 orang suruhannya. Katia beringsut ketakutan, tubuhnya gemetar saat 2 orang pria bertubuh tinggi mendekatinya. Pergi kau, pergi! Katia menjerit ketika tubuhnya ditarik kasar. Dia meronta sekuat tenaga, tetapi rontaan itu tak membuahkan hasil. Ketika 2 orang mengapit dengan keras. Lepaskan aku! Jeritnya sambil menangis. Jepitan di tangan gadis itu semakin keras, membuat Katia kesakitan. Sekejap saja pergelangan Katia menjadi kemerahan. Katia menangis, rasa sakit dan perih pada kulitnya, bahkan tak sedikit pun membuat 2 penjaga berbadan besar melonggarkan cengkramannya. Katia hendak meminta tolong pada Nenek Darmi, namun wanita tua itu bahkan terlihat lemah dan pucat. Dari sudut mata terlihat ada air mata darah menetes. Menyadari ada yang menatap, Nenek Darmi mendongak. Dia menggelengkan kepala lalu kembali tertunduk. Ada apa sebenarnya ini? Bagaimana mungkin dia terjebak dalam masalah yang ia sendiri tak tahu apa sebabnya? Katia mencoba memberontak kembali saat tubuhnya diseret. Bukan hanya Katia, bahkan 2 orang penjaga juga menyeret tubuh ringkih Nenek Darmi. Mendengar Katia yang terus menjerit, Juragan Wiji mendekat. Dipandangnya wajah gadis belia itu. Namun meski tahu dia anaknya, tetapi tak ada rasa kasih sedikit pun di dalam hatinya. Lepaskan bajingan, kalian semua lepaskan aku! Teriak Katia kalut. Dia kemudian menatap Juragan Wiji. Matanya melotot benci. Wajah ini, wajah di lukisan yang gadis itu hancurkan. Juragan Wiji menatap Katia dengan dingin. Melihat gadis belia itu mengingatkannya pada Sri, wanita yang membuatnya renggang hubungannya dengan Gandhi. Semakin dia menatap Katia, kebenciannya semakin meninggi. Hatinya begitu hitam untuk sekedar mengenali anak kandungnya yang lain. Sumpal mulutnya, ikat yang kuat, jangan biarkan dia kabur. Anak sialan, menyusahkan saja. Dengkusnya, Juragan Wiji meludah di lantai lalu berbalik memimpin jalan. Katia tertegun, dia membenci pria itu. Tetapi mendengar umpatan dari bibirnya, hati Katia menjadi sakit. Air mata menggenang kembali. Dia tak lagi berteriak saat 2 orang suruhan Juragan Wiji kembali menyeretnya. Di atas batu besar yang berada di tebing bukit, seorang wanita berkepang 2 dengan gaun putihnya menatap rumah besar Nenek Darmi. Matanya menajam kelam.
Udara dingin berhembus mengantarkan harum kematian. Lolongan serigala bersaut-sautan menyambut purnama penuh di atas sana. Sri mendongak, memejamkan mata. Cahaya purnama menyinari tubuhnya laksana siraman drupa. Angin berhembus membelai wajah gadis itu. Saat matanya membuka, raut sendu gadis itu berubah kelam. Tangan kanannya terangkat. Angin dingin berhembus dengan cepat. Harum kenanga membaur dengan pekat malam. Ulo canda, ulo memelihara. Ing sageni dadio mati. Bawa Katia kembali. Jika tidak, semua dari kalian akan kumusnahkan. Perintahnya tajam. Berkelebat bayangan-bayangan tak kasat mata beterbangan dari semua arah. Tangan Sri kembali bergerak memainkan segala perintah. Kantiri, aku kembali. Katia mencoba mendorong salah satu orang yang mencengkram lengan kanannya. Dia memutar kaki lalu menendang lutut pria gondrong itu. Rasa sakit membuat pria itu mengaduh dan tak sadar melonggarkan cengkraman. Segera Katia menarik tangan kanan sambil memberi tendangan sekali lagi. Memakai tangan kanannya, Katia meraup rambut pria lain yang masih mengapit tangan kiri. Menjambak kencang rambut tersebut lalu menginjak kaki pria berjaket yang seketika menjerit. Katia langsung bergegas menjauh ketika kedua pria itu masih meraung kesakitan. Dia berlari kencang ke arah gerbang, membuka rantai gerbang yang untungnya tak terkunci. Gerbang berkarat itu berderit ketika Katia menariknya. Tanpa menoleh ke belakang, Katia terus berlari. Angin malam yang dingin menyapu kulit, bahkan terasa basah ketika kabut yang mulai membaur. Namun dia tak merasakan rasa dingin tersebut. Jalanan desa gelap tanpa lampu listrik. Sinar bulan menjadi satu-satunya penerangan. Katia terus berlari, membawa diri sejauh mungkin dari rumah nenek Darmi. Suara mobil terdengar mengejar. Katia tahu itu pasti juragan Wiji dan anak buahnya. Tiba di persimpangan jalan, Katia berhenti, menengok kanan dan kiri. Dia memutuskan mengambil belok jalan kiri. Jalan itu menuju hutan, tetapi Katia yakin akan lebih aman ke arah sana. Napas gadis itu mulai tersenggal, peluh terbentuk di dahi, beberapa telah menetes. Katia menengok ke belakang, tak ada yang mengejarnya. Dia berhenti bersandar pada batang pohon akasia. Pacu jantung gadis itu masih berdetak cepat. Dia tak bisa santai sebelum benar-benar menemukan persembunyian yang aman. Katia mendesah pelan, nafasnya mulai kembali normal. Meski rasa was-was masih saja merajai hati dan pikirannya. Netra gadis itu memandang jalan, sepi, hanya goyangan dedaunan yang dibelai angin. Terlihat berseri dalam siraman purnama. Katia memandang ujung jalan yang merupakan jalan masuk hutan. Begitu gelap, bahkan dalam purnama penuh seperti ini. Tengkuk Katia tiba-tiba merinding. Dia merasa ada yang mengawasi dalam kegelapan hutan tersebut. Gadis belia itu menoleh ke arah semak yang berada di sisi jalan. Semak belukar bergetar, lalu terdiam. Katia membelalakan mata dengan awas, giginya terkatup erat, kewaspadaan kembali meningkat. Hingga bunyi gerakan kembali menggoyangkan semak belukar tersebut. Kaki Katia melangkah mundur, dia bersiap lari, bahkan jika harus memasuki hutan. Katia mundur hingga punggungnya menabrak batang pohon. Ketika ular hitam besar muncul dari semak-semak, ular itu seakan menyeringai, menatap Katia yang membelalak ketakutan. Kaki gadis itu terasa lemas, bahkan hanya untuk bergeser, seakan ditekan kekuatan tak kasat mata. Rasa sesak semakin menekan dada. Katia tersenggal. Dia semakin melotot ngeri saat ratusan makhluk berbisa itu keluar dari semak-semak mengerumuninya. Tidak, lirihnya dengan isak tangis. Air mata menggenang lalu luruh mengaliri pipi. Katia beringsut semakin rapat pada batang pohon, seakan pohon itu akan melindunginya dari hewan melata tersebut. Tidak, tolong, tidak. Katia menggelengkan kepalanya dengan kencang.
Dia melihat ular hitam besar itu mendesis sambil menjulur-julurkan lidah. Ular hitam itu kembali mendesis, mengantar kabut gelap yang berputar di sisinya, hingga membentuk sosok Nyai Gantiri. Sosok ular langsung beringsut ke arah tuanya, mendesis-desis sambil tetap mengawasi Katia. "Kau berani lari dariku?" Nyai Gantiri melotot tajam. Katia semakin menggigil ketakutan. Peluh bercucuran, tetapi tubuhnya terasa dingin dan kebas. Gadis itu memandang wanita berkebaya merah dengan bibir gemetar. "Bahkan jika kau pergi bersembunyi ke ujung dunia, aku akan tetap mencarimu. Mangsaku tak akan pernah kulepas. Jadi Katia, pelarianmu ini sungguh sia-sia." Nyai Gantiri mengangkat tangan kanannya, menengadah. Dari telapak tangan tersebut, asap hitam mengepul. Wangi kemenyan semerbak beriringan dengan amis darah. Katia mengedipkan kelopak mata ketika tiba-tiba saja rasa pusing menghantam kepala. Dia memejamkan mata kala pekat wewangian aneh menyusup ke indera penciuman. Dada gadis itu berdebar, lalu degup jantungnya melemah. Nafas Katia tersenggal payah, gemetar serta menggigil. Dia meringkuk ke tanah. Apalah daya, kekuatannya seakan terkuras habis. Matanya nanar, memandang pasrah ketika ular-ular di sekitar Nyai Gantiri merayap mendekat. Dia tak kuasa menghalau mereka ketika ratusan ular mulai merayapi kaki. Tetesan air mata gadis itu tanda penolakan hati, namun tubuhnya tak kuasa untuk menghalau kekuatan wanita iblis itu. Tolong aku," rintihnya dalam hati. "Ibu, ayah." Katia tak bisa berucap, hanya dalam hati dia bisa meraung. Tawa jahat terdengar di telinga gadis itu. Ular-ular hitam semakin banyak menutupi tubuh kecilnya. Mungkinkah ini akhir dari hidupnya? Mengapa? Mengapa dia mengalami nasib buruk ini? Katia terisak pilu. "Tolong aku, tolong." Nyai Gantiri melotot penuh kepuasan. Apa japat durpa, gadis ini bahkan tak menyadari kekuatannya. Alam sangat berbaik hati mengantarkannya pada darah suci ini. Wanita itu semakin terbahak. Tawa yang mengguncang malam, riuh bergabung dengan sepoi angin gunung, mengantar makhluk-makhluk malam keluar dari persembunyian mereka. Angin bertiup mengantar pilu si gadis tumbal. Katia merapal keluhan dan kesedihan, mendakwa nasib yang tak memberinya keadilan. Tetesan air mata gadis itu mengenai tanah ketika kelopak matanya terpejam. Sepoi angin dingin mengantar harum kenangan. Suara binatang malam terdiam, hening malam terasa mencekam. Nyai Gantiri membelalak. Dia mendongak menatap purnama penuh yang kini tak terlihat. Wangi kenangan menyerbak, memasuki hidungnya. Kepala bersanggul melati itu menoleh, menatap kegelapan hutan di ujung jalan sana. Wanita berkebaya merah itu kembali menatap Katia. Dia melotot, memahami sesuatu. Kakinya beranjak mendekati Katia. Dia harus membawa gadis itu terlebih dahulu. Tangan Nyai Gantiri terulur hendak meraih bau gadis belia yang terpejam di tanah. Namun sebuah cahaya merah terang tiba-tiba memukul dadanya. Nyai Gantiri terlempar ke arah pepohonan. Tangan wanita itu menekan dada, berusaha mengurangi rasa sakit akibat kekuatan tak kasat mata. Suara kikik kuntilanak bersaut-sautan. Nyai Gantiri terbelalak ketika bayang makhluk-makhluk Kadrupala bermunculan. Kelopak mata Katia bergetar, membuka sedikit, tetapi dia tak bisa melihat dengan jelas. Suara geram kemarahan, bau amis darah, serta tanah yang bergetar, hanya itu yang ia rasakan. Nyai Gantiri menarik selendangnya, melemparkan ke arah kuntilanak-kuntilanak yang menghancurkan pasukan ularnya. Selendang tersebut membelit beberapa dari mereka. Jeritan terdengar, kemudian tubuh makhluk itu terbakar hingga menjadi abu. Ular hitam peliharaan Nyai Gantiri diserang dari berbagai sisi. Beberapa kuntilanak yang tertebas ekornya langsung terbakar dan menghilang,
dengan jeritan mencekik. Namun luka di beberapa bagian membuat kekuatan ular itu semakin melemah. "Brengsek, berani kalian menggangguku!" pekik Nyai Gantiri sambil melotot. Selendangnya sekali lagi menerjang sosok kuntilanak berkaki tapal kuda. Dia kemudian mengambil kelopak melati dari sanggulnya. Rapalan mantra terdengar, sebuah durma yang dapat membuat kuntilanak-kuntilanak itu memekik. Kuntilanak-kuntilanak itu memekik, mundur dan beterbangan menghindari Nyai Gantiri. Mata merah mereka melotot. Desisan tajam terdengar seakan waspada dengan apa yang akan dilakukan wanita berkebaya merah itu. "Kawulo mati, kawulo geni. Adanu ati kulo rupata sukmo. Darmo jalu darmo geni. Durupajati ajen kulo. Durupajati ajen pindaka." Suara bimantra menggelegar terdengar. Nyai Gantiri membelalak. Bimantra itu terus-menerus terdengar. Kuntilanak-kuntilanak yang terdorong karena rapalan mantra sebelumnya terlihat beringas, menyeringai penuh tekanan kekuatan. Melihat hal itu, Nyai Gantiri terdorong beberapa langkah. Netranya yang berubah menjadi pupil ular melotot ke arah kegelapan hutan di ujung jalan. Bayangan putih bergerak, semakin dekat semakin terlihat jelas. Mata wanita iblis itu semakin membelalak kala sosok Sri keluar dari kegelapan. Sri yang merapalkan bimantra sepanjang jalan. Keraman kuntilanak bersaut-sautan, lalu tanpa dapat ditahan lagi, mereka serentak menyerang kembali. Nyai Gantiri berputar, berkelit ke berbagai arah, melemparkan selendangnya berkali-kali. Mencambuk, membakar, tetapi kuntilanak-kuntilanak itu entah mengapa semakin bertambah. Dia melirik ular hitam peliharaannya, sama dengan sang majikan. Ular hitam itu terlihat payah. Goresan luka memenuhi tubuh hewan melata tersebut. Hati Nyai Gantiri mencelos. Dia menatap penuh dendam pada sosok Sri yang terlihat dingin dan tenang. "Hentikan, hentikan mantramu!" jerit Nyai Gantiri sambil tetap memerangi kuntilanak yang menyerang ke arahnya. Sri menatap dingin pada wanita berkebaya merah itu. Nyai Gantiri melotot kejam, sedangkan Sri menatap dingin padanya. Katia berusaha membuka mata yang masih terasa berat. Kelopak gadis itu berkedip, terlihat berat untuk terbuka. Namun pasca indranya mulai kembali berfungsi kembali. Begitupun dengan rasa dingin dan sakit yang mulai terasa. Pandangan Katia buram, bahkan berkali-kali dia mengerjap. Tetap saja netranya tak bisa melihat. Hanya suara-suara aneh yang ia dengar. Hawa dingin semakin merasuk hingga gigi gemeletakan menggigil. Dia terisak kepayahan dengan nafas tersenggal. Entah apa yang dilakukan wanita yang disebut Nyai Gantiri itu padanya. Katia meringkuk lebih dalam, menyembunyikan diri, mencari rasa aman. Meski dia tahu ini semakin tak aman. Suara-suara benturan semakin terdengar, menambah takut di hati. Dia masih bertanya-tanya dalam pikiran, menebak segala hal yang terjadi. Saat tubuhnya terasa ringan melayang, Katia tersentak. Nafas kian sesak. Lalu ketika tubuhnya digoncang, ditarik cepat, Katia menjerit di antara keriuhan. Hingga ketika sebuah tangan memegang leher, Katia tahu dia jatuh kembali di tangan iblis wanita itu. Cengkraman jemari di leher menguat, aroma iblis itu menguar, membuat sesak dada. Tangannya mencoba meronta, tetapi dia kalah tenaga. "Selangkah kau menyerang, dia akan mati." Katia tak tahu Nyai Gantiri berkata pada siapa. Namun setelah kalimat itu terucap, suara-suara riuh itu menjadi hening. Meski Katia tak dapat melihat, tetapi ia dapat merasakannya. Sesuatu yang kuat, dingin juga aroma pada makhluk gaib. Dia mencoba kembali melepaskan cengkraman Nyai Gantiri, namun tenaganya begitu lemah. "Hanya itu yang kau bisa, Gantiri, mengancam menggunakannya." Katia tak salah dengar. Bukankah itu suara Sri? Jemari Nyai Gantiri semakin meremas leher gadis belia itu. Katia merasa sesak, cekikan Nyai tak mengendur sama sekali. Melihat Katia terisak, Sri mengepalkan kedua tangannya.
Dia memandang penuh kebencian pada wanita berkebaya merah. Lepaskan dia. Tidak, sebelum kau menarik pasukanmu. Lepaskan dia. Katia tumbalku, kau tahu dari awal bahwa anakmu akan menjadi tumbalku. Kau tak berhak mengambilnya. Sri menatap tajam, tangan pucatnya semakin pucat, kala kepalan itu semakin kuat. Dia bukan tumbalmu atau tumbal siapapun. Nyai Gantiri tertawa terbahak-bahak, kemudian mendelik sinis, melotot kejam pada Katia yang berusaha melepaskan tangannya. Tak ada yang bisa lepas dariku. Kau maupun anakmu akan mati di tanganku. Sri melangkah maju, tetapi ia berhenti ketika cengkrama Nyai Gantiri semakin membuat nafas Katia tersenggal. Kau maju, maka leher gadis ini akan putus. Ancam Nyai Gantiri sambil menyeringai. Bibir Sri terkatup rapat, dia tak bisa gegabah mengambil keputusan. Netra wanita berkepang dua itu menatap segala penjuru. Kuntilanak-kuntilanak melayang menunggu perintah. Rasa sakit pada leher membuat Katia bernafas putus-putus, matanya hampir tertutup rapat. Cekikan Nyai tak mengendur sama sekali, seakan wanita itu memang berniat untuk menghabisi nyawa Katia. Katia tak kuat lagi, pandangannya semakin kabur hingga perlahan menggelap. Dalam kegelapan pekat tubuhnya terombang-ambing. Harum drupa sukma menyerbak. Katia menghirupnya dalam-dalam. Laksana candu, hidungnya selalu mengingus, menginginkan semerbak aroma tersebut terus-menerus. Angin dingin mengurai rambut panjang gadis belia itu. Kepala dan kedua tangan Katia terkulai. Sri bergerak panik, merangsek maju. Namun Nyai Gantiri terbahak dan mencengkeram erat kepala Katia, bersiap meledakannya jika Sri kembali maju. Bodoh, dia memang bodoh. Seharusnya dia terus menyerang wanita iblis itu untuk membebaskan Katia. Semua hanya butuh perhitungan. Berhadapan dengan Nyai Gantiri tak akan pernah ada sebuah kesepakatan. Wanita itu memang berniat membunuh Katia. Jiwanya begitu harum, sangat harum. Nyai Gantiri mengendus-endus sambil memejamkan mata. Bibirnya menyeringai gila. Sri semakin mengepalkan tangannya. Dia melangkah maju dan bersiap merapal mantra. Tetapi terdiam ketika melihat adegan di depannya. Nyai Gantiri terbelalak. Tidak mungkin. Dia memandangi tangannya yang dicengkram erat oleh lengan halus Katia. Rambut gadis itu tersibak karena sepoi angin gunung. Mata kelam sekelam malam menatap tajam Nyai Gantiri. Sudut bibir gadis belia itu tertarik ke atas. Senyum mengejek, tetapi penuh pesona kematian. Jantung Nyai Gantiri berdegup kencang. Dia mencoba menarik tangannya, tetapi Katia begitu erat mencengkram pergelangan tangan wanita berkebaya merah itu. Nyai, kau siap mati? Kau! Nyai Gantiri menatap tajam pupil mata Katia. Benar-benar kelam, mampu menyedot semua mata yang menatapnya. Wanita berkebaya merah itu menggelengkan kepala. Bibir Katia menyeringai, terkekeh pelan. Tangan gadis itu semakin mencengkram erat pergelangan Nyai Gantiri. Mata mereka saling menatap tajam. Nyai Gantiri menarik tangannya. Kemudian dengan melemparkan selendang merah, ia mencoba menyerang. Katia terkelit ke kiri. Kaki gadis itu menjejak tanah, kemudian melayang terbang. Tangannya terentang, seakan memerintahkan awan membuka tabir yang menutupi sinar bulan. Awan hitam bergerak, membuka perlahan lalu menghilang. Cahaya purnama menyoroti tubuh gadis itu. Rambut panjang Bagjelaga itu berkibar, menekan aura kuat yang menyesakkan dua wanita di bawah sana. Nyai Gantiri terengah, dia melotot benci. Meski rasa sakit menohok dadanya, wanita itu kembali berdiri tegap. Selendang merahnya terentang kuat. Hidung mantra dirapalkan. Sepoi angin menggetarkan sukma para makhluk tak kasat mata. Suara jerit pedih terdengar memekik. Sri menutup telinganya ketika getaran kidung itu mengantarkan getaran menyakitkan. Ular hitam
yang sebelumnya lemah perlahan kembali berdiri, meliuk-liuk di samping Nyai Gantiri. Kaki Sri melemah, tersaruk lalu berlutut di tanah, kepayahan, seakan tak bertenaga. Makhluk-makhluk yang sebelumnya ia panggil kini beterbangan melarikan diri. Sri mencoba menutup telinga dengan kedua telapak tangan ketika kidung mantra itu semakin kuat. Meski kidung ini melemahkan Sri, dia juga melihat darah mengalir dari sudut bibir Nyai Gantiri. Yang artinya bukan hanya pendengar kidung ini yang merasa sakit, merapalkan mantra ini pun akan ikut terluka. Sri akhirnya mendongak menatap Katia yang masih melayang di atas sana. Aneh, mengapa Katia tak terpengaruh apa-apa? Seteguk darah dimuntahkan Nyai Gantiri, disusul kemudian oleh Sri. Nyai Gantiri terbatuk, terengah, lalu menghapus jejak darah dari sudut bibirnya. Dia melototi Katia yang tak terpengaruh apa-apa. Tidak mungkin. Mengapa dia tak terpengaruh? Itu adalah kidung penjinak Japadurma. Mengapa dia tak bereaksi? Nyai Gantiri berkata dalam hati. Rambut panjang Katia tersapu angin hingga menutupi wajah. Tubuh gadis itu melayang turun. Sesampainya di bawah, wajahnya mendongak, mengantar rasa dingin, seakan raut takut sebelumnya tak pernah ada. Sri bahkan menatap sosok Katia dengan penuh keterkejutan. Gantiri, sebutnya dengan suara serak dan lirih. Puja dosamu tak akan pernah bisa menyentuhku. Sepasang mata berpupil ular membelalak penuh kejutan. Tubuhnya gemetar. Suara Katia seakan berdenging di telinganya secara terus-menerus. Bukan, bukan. Kalimat itu, kalimat yang diucapkan Katia. Dia selalu ingat kalimat terkutuk itu. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Dia. Katia mengangkat tangan kanan sejajar dengan kepala. Wajah dingin gadis itu mengantar selaksa teror. Jika tadi Nyai Gantiri masih menyaksikan tebakannya, lain halnya dengan gerakan yang dilakukan Katia. Wanita itu tahu bahwa orang itu yang dapat menggunakannya. Suara guru menggetarkan alam. Awan bergerak dengan cepat menutup cahaya rembulan. Pucuk pohon bergerak lambat, kemudian bergoyang cepat ketika deru angin mengantar aura dingin. Sri menggigil melangkah mundur sambil menatap ke langit. Nyai Gantiri mencengkram erat selendangnya. Ular hitam di samping bergerak gelisah, mendesis sambil menjulurkan lidah. Netra Nyai Gantiri tak lepas dari tindakan Katia. Dia menggenggam lalu melangkah maju menyerang. Nyai Gantiri melepaskan selendangnya, kemudian berkelit mundur. Api berkobar menghanguskan selendang tersebut. Dia menjejakkan kaki, tangannya bergerak layaknya menari. Desisan ular kembali terdengar. Lalu dari arah kegelapan, ratusan ular kembali menyerang. Tak hanya itu, ular besar di sisi Nyai Gantiri ikut melayang, terbang ke arah Katia. Sri berusaha menetralkan hawa sesak yang membuat dadanya sakit. Dia mengacungkan tangan ke atas. Kabut hitam bergerak keluar dari telapak tangan wanita itu. Tetapi tak sempat ia menyerang Nyai Gantiri. Suara pekikan terdengar kuat. Katia mengangkat tangan kanannya, menggerakkan bak mengibas. Angin besar bergemuruh dari arah hutan. Pepohonan meliuk-liuk karena sapuan angin, hampir tercabut dari tanah. Nyai Gantiri terengah dan menatap takut. Dia benar-benar dalam bahaya. Tidak, Katia, sadarlah. Lirih Sri sambil menggelengkan kepala. Suasana mencekam membuat makhluk-makhluk tak kasat mata mengintip dari balik pepohonan. Angin besar semakin bergulung-gulung menghimpit wanita berkebaya merah. Wajah Nyai memucat ketika tenaganya semakin lemah. Ular hitam bahkan sudah tak berdaya dan jatuh ke tanah. Meski begitu, Nyai Gantiri tetap memelototi Katia dengan penuh kebencian. Benturan-benturan terjadi, ledakan tak terelakkan hingga memukul mundur Katia.
Tubuh gadis itu terhempas menabrak batang pohon, lalu terjatuh tak sadarkan diri. Angin besar menghilang, begitupun dengan jejak-jejak pertempuran seakan tak pernah ada. Bangkai-bangkai ular hitam tiba-tiba menjadi debu, tersapu angin lalu menghilang. Sri masih terengah, tetapi ia langsung bangkit dan berlari cemas menuju Katia. Tangannya terulur hendak menyentuh, tetapi dia kembali menarik tangannya ketika merasakan sengatan, seakan terbakar. Sri menatap tubuh Katia, kemudian beralih memandang tangannya yang hampir terbakar. Dia bermaksud mencoba kembali, tetapi dari ujung jalan sana terlihat sorot lampu mobil mengarah ke tempat mereka. Sri berdiri lalu beranjak cepat, berlindung di balik pohon. Pengendara mobil menghentikan lajunya tanpa mematikan lampu. Dia keluar lalu beranjak ke sisi Katia. Tak lama kemudian dia membopong tubuh gadis belia itu, membawanya masuk ke kursi penumpang belakang. Setelah itu mobil tersebut kembali berputar dan melaju ke tempat di mana dia datang sebelumnya. Sri hanya menatap nanar kepergian mobil itu. Setidaknya Katia akan aman di tangan Gandhi. Aroma harum berpaduan kopi dan madu membuat Katia menggerakkan kelopak matanya, mengerjap sesaat. Dia kemudian membuka lebar kedua netranya. Katia begitu lemah, bagian tubuh terasa sakit di mana-mana. Namun terlihat dekorasi kamar bernuansa putih dan biru ini. Katia tahu dia aman. Pintu dibuka dari luar. Aroma nasi goreng menguar, membuat rasa lapar mengubah fokus Katia. Dia melihat Dokter Gandhi membawa senampan piring berisi nasi goreng dan segelas air putih. "Kau sudah bangun, dokter?" Sapa Katia. Dia mengernyit, mencoba mengingat kejadian semalam, namun dia tak ingat lagi setelah dibuat pingsan oleh Nyai Kantiri. "Aku bersyukur kau baik-baik saja. Rumah Bu Darmi terbakar. Penduduk desa yang memadamkan api tak melihat ada penghuni di sana. Karena itu aku mencari keberadaanmu." "Rumah Nenek Darmi terbakar?" Katia bertanya tak percaya. Gandhi mengangguk. Dia memandang prihatin gadis belia di depannya. "Lalu bagaimana dengan Nenek Darmi?" "Kami tak menemukan mayatnya. Mungkin dia juga selamat. Pak Lurah akan menanyaimu nanti. Aku akan mendampingimu." Tunggu." Gandhi menatap Katia yang berkerut cemas. "Ada apa? Apa penduduk desa tahu Anda menolongku? Maksudku, apa Anda sudah memberitahukan Pak Lurah?" "Belum, aku baru akan memberitahukan mereka setelah memastikan keadaanmu sehat tentunya." "Kalau begitu jangan beritahu mereka aku ada di sini," saut Katia cepat. Gandhi semakin menatapnya aneh. Namun gadis itu tak menghiraukan tatapan aneh sang dokter. Katia memandang gelas di tangannya. Dia tak bisa memunculkan diri. Sebelum semuanya jelas, siapa kawan juga lawannya. "Baiklah, kau istirahat saja dulu di sini. Aku harus ke puskesmas sebentar lagi. Sekarang makanlah sarapanmu." Katia mengangguk mengucapkan terima kasih, lalu menyendok sarapannya. Menyaksikan Katia mulai memakan sarapannya, kemudian Gandhi keluar dari kamar. Pikiran Katia masih berkecamuk. Dia masih mengingat-ingat Juragan Wiji yang berniat membunuhnya. Dia sama sekali tak percaya bahwa dirinya terlibat permasalahan besar menyangkut nyawa. Lalu di mana Nenek Darmi? Katia harus menemukan wanita tua itu. Katia yakin dia pemegang kunci dari semua masalah ini. Akan tetapi kemana dia harus mencari Nenek Darmi? Suara gedoran pintu membuat Katia yang tengah berjalan bolak-balik di kamar menghentikan langkahnya. Gadis remaja berponi ini menggigit bibir bawah. Dia beranjak membuka pintu kamar, menguping sesaat adanya percakapan di ruang tamu. Katia takut Dokter Gandhi menyalahi janji dan tetap memberitahu Pak Lurah. Karena itu Katia harus mencari tahu. Langkah gadis itu terhenti di balik tembok ruang tamu, memepetkan diri pada tembok, sedapat mungkin menguping pembicaraan. "Gandhi, kau harus kembali ke kota. Di sini karirmu tak akan berkembang. Apa yang kau cari di sini?" "Aku tak akan pergi. Anda tahu keinginanku," jawab Gandhi datar.
Juragan Wiji menghela nafas. Dia tahu jika berdebat dengan anaknya, Gandhi akan terus menentang. Gandhi, dengarkan ayah. Ibumu, dia ingin memeriksakan kesehatannya di kota. Ayah ingin kau menemaninya. Tinggallah bersama ibumu di sana. Gandhi tergegah memandang geli ayahnya. Supaya Anda bebas mengencani gadis-gadis desa ini. Gandhi. Juragan Wiji menggeleng. Dia meremas tangannya pada tongkat kecil berbentuk ular. Pada kepala ular itu terdapat berlian kecil sebagai matanya. Juragan Wiji mendengus kemudian berdiri. Dia sekali lagi memandang Gandhi. Kau harus menemani ibumu. Dia sangat mengharapkanmu. Setelah berkata demikian, dia berjalan ke arah pintu. Namun pria tua itu berhenti, kemudian berbalik menatap tembok pembatas ruang tamu. Gandhi melihat ayahnya yang mengerutkan wajah, menatap tembok pembatas ruang tamu dan kamar. Ada apa? Juragan Wiji mendengus kembali, kemudian membuka pintu lalu pergi dengan gerakan kasar. Ketika pria tua itu duduk di mobil jeepnya, dia melirik rumah Gandhi. Wajah Juragan Wiji berubah dingin. Awasi rumah ini. Perintahnya pada 3 orang pria. Kerahkan semua orang-orangmu untuk mengawasi tiap sudut rumah ini. Juragan Wiji memandang jendela kamar yang berada di sisi kanan. Meskipun tertutup korden, bayangan seorang gadis terbayang di sana. Suara motor Dr. Gandhi baru saja pergi. Katia beranjak menyibak korden kamar. Entah mengapa dia merasa diawasi. Meski tak terlihat, Katia bisa merasakan adanya pasang mata yang membidik ke arah rumah ini. Dia menutup korden lalu membalikkan tubuh, memejamkan mata, mengambil nafas beberapa kali untuk menormalkan detak jantungnya. Namun ketika dia membuka mata, sepoi angin dingin terasa membelai tubuh. Katia mundur 1 langkah. Mata gadis itu memindai seluruh sudut kamar, hingga pandangannya menumbuk pada cermin lemari. Katia menatap dengan seksama. Cermin lemari itu bergetar, membuat bayangan sosok gadis ini bergerak-gerak. Tetapi bukan itu yang membuat fokus Katia. Dia menatap sosok makhluk di belakangnya. Wajah tanpa muka menempel erat pada leher Katia. Katia menahan nafas, tak bergerak sama sekali. Dia menoleh sedikit melihat tangan hitam keriput dan membelai-belai bahunya. Dengusan dingin menerpa leher gadis itu, membuat bulu kuduknya merinding. Lari Ndoro, lari. Lirih suara berbisik. Katia menatap kembali pada cermin. Kali ini bukan satu kuntilanak yang muncul. Di sana bertambah 3 makhluk yang terlihat. 2 di antaranya kini merayap di tembok. Kuntilanak tanpa wajah yang berkelayut di punggungnya, mengangkat tangan lalu mencengkram kepala Katia. Menggerakkan kepala tersebut mendongak ke arah jendela. Gadis itu mengerti. Dia melihat gerakan-gerakan manusia dan aura jahatnya di luar sana. Rumah Gandhi telah dikepung orang-orang Juragan Wiji. Bayangan beberapa pria yang mengendap-endap terlihat samar dari gorden tipis penghalang kaca jendela. Rumah Dr. Gandhi mempunyai halaman yang luas. Sisi-sisinya merupakan taman rindang yang dipenuhi tanaman perdu, juga bebatuan buatan. Namun tak ada tetangga di sini, terpencil, bersisian dengan hutan jati. Katia menggerakkan tubuhnya yang terasa kembali ringan. Saat menatap cermin kembali, kuntilanak telah menghilang. Akan tetapi kecemasan Katia tak jua reda melihat orang-orang yang bersembunyi di sekitar rumah ini. Tak ada jalan aman untuk Katia kabur. Melangkah keluar kamar, Katia ke ruang tamu, melihat-lihat kondisi di halaman depan. Halaman terlihat sepi, tetapi Katia melihat sebuah mobil jeep yang diparkir di seberang jalan, tak jauh dari rumah ini. Jantungnya berdetak kencang. Jika ia kabur melalui pintu depan, dia akan tertangkap dengan mudah. Katia tak bisa gegabah. Jika keluar lewat pintu belakang, maka hutan lebat menyambut kedatangan gadis belia itu.
Katia sendiri tak yakin dengan jalan keluar hutan yang dikenal dengan alas ngawu. Namun mungkin di hutan itulah dia bisa berlindung dari kejaran anak buah Juragan Wiji ini. Dia akan mengundi nasib. Jika nasib baik berpihak padanya, barangkali Dokter Gandhi akan cepat menyadari kepergiannya ke hutan. Namun jika nasib buruk memihaknya, Katia menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak boleh menyerah, gumamnya sambil berjalan ke arah belakang rumah. Grendel pintu belakang ia buka perlahan. Hawa sejuk pegunungan langsung menyambutnya. Bola mata Katia mengamati suasana belakang rumah ini. Benar seperti dugaannya, bahkan bagian belakang pun telah dijaga. Di balik pepohonan yang menjorok ke hutan, Katia melihat 2 orang memakai jaket hitam sedang merokok. 2 orang itu sesekali melirik ke arah rumah Dokter Gandhi. Katia kembali menutup pintu. Dia bersandar sambil menghembuskan nafas. Kedua tangannya gemetar, diletakkan pada dada, mencengkram satu sama lain. Keringat dingin mulai membasahi dahi gadis itu. Dia mengedarkan pandangan ke bagian dapur, mencari-cari alat untuk perlindungan diri. Hingga kemudian matanya melihat gas storage yang berada di meja makan. Katia cepat-cepat meraihnya, mengutak-atik sebentar, lalu mencoba beberapa kali menekan tombol hingga keluar nyala api. Kedua tangannya gemetar, tetapi Katia tetap berusaha tenang. Ia juga mengambil pisau dapur sebagai senjata perlindungan diri. Nafas gadis itu terengah ketika menatap pintu belakang. Tangan kirinya memegang pisau dapur, sedangkan tangan kanan memegang gas storage. Dia kembali membuka pintu perlahan. 2 orang itu masih di sana, tetapi tak melihat ke arah rumah. Katia membuka pintu dengan bantuan tangan kiri yang menjepit pisau. Dia mengendap-endap sambil tetap mengamati 2 orang itu. Jantungnya berdetak cepat, memacu adrenalin kian meningkat. Gerakannya tergesa-gesa hingga membuat suara gemerisik pada rumput yang diinjak. 2 orang yang tengah berjaga itu menyadari keanehan di belakang mereka. Keduanya berbalik lalu melihat sosok gadis belia melintas ke arah semak-semak. Terbelalak, terkejut, kemudian berlari lebih cepat. "Brengsek, dia kabur, cepat kejar!" seru salah satu dari mereka. Keduanya segera berlari, melompati semak-semak. Suara teriakan mereka berdua terdengar oleh penjaga lain. Penjaga-penjaga yang telah siaga langsung berlari mengikuti teriakan temannya. Katia memacu kakinya berlari lebih cepat. Dia menoleh ke belakang. 2 orang mengejarnya, terlihat semakin mendekat. Tubuh Katia gemetar karena cekaman rasa takut dan cemas. "Kejar, kejar, ke arah sini!" Derap suara langkah cepat itu membuat Katia tak berani menghentikan langkah. Dia semakin masuk ke dalam hutan. Rindang pepohonan yang menutupi langit membuat hutan bagian dalam semakin terlihat gelap. Katia berhenti sebentar lalu beringsut duduk di balik sebuah batu besar. Suara orang yang mengejarnya masih terdengar. Gemericik daun kering yang diinjak kaki-kaki, sebagian tanda bahwa mereka ada di dekatnya. Bibir gadis belia itu terkatup rapat, air mata telah mengalir membasahi pipi. Namun dia tak berani terisak. Katia menahan suara tangis ketakutannya. Masing-masing tangan mengepal erat pisau dan gas storage. Entah apakah dia bisa keluar dari kejaran mereka. Katia bergantung pada 2 benda itu. Kemana jejaknya? Katia menahan nafas ketika suara percakapan terdengar dari sisi batu yang lain. Suara nafas terengah-engah mengejarnya, membuat Katia merinding. Gadis itu mendongak sedikit. Untungnya dedaunan pohon dapat menyembunyikan tubuh kecilnya. "Pasti tak jauh dari sini, ayo cari!" Suara tebasan pada semak-semak terdengar. Katia membelalakan mata ketika dedaunan yang melindunginya dari pandangan mulai bergoyang karena getaran tebasan. Degup jantungnya semakin tak beraturan. Keringat berkali-kali mengaliri pelipis hingga bercampur dengan air mata. Lagi, suara tebasan terdengar semakin dekat. Katia memejamkan mata. Dia menghitung dalam hati.
juga menyiapkan diri untuk kembali lari. Terdengar langkah sepatu semakin dekat ke tempat persembunyiannya. Katia membuka mata, melihat sepatu hitam kini terlihat di sisi batu besar. Seakan mendengar nafas Katia, tiba-tiba tebasan tongkat mengarah ke persembunyian gadis itu. Katia menjerit kemudian berdiri hendak berlari, namun pakainya ditarik cepat. Katia berontak, dia berbalik lalu dengan cepat menekan tombol api gas tersebut. Suara api mendesis mengarah pada wajah orang yang menjegal Katia. Merasakan sengatan panas pada rambut dan wajahnya, pengejar Katia itu berteriak kesakitan dan melepaskan cekalannya. Katia segera mengambil langkah 1000. Mendengar teriakan temannya, pengejar yang satu lagi menoleh. Terlihat temannya menjerit kesakitan sambil memegangi wajah, terutama di bagian kelopak mata yang melepuh. "Jangan lari, hai!" Dia tak menggubris teriakan kesakitan temannya tersebut. Melihat Katia yang kembali lari, dia melepas tembakan, suara penanda bagi pengejar yang lain. Katia berlari sambil memegang erat pisau. Si pengejar lebih terampil mengejarnya. Beberapa kali dia hampir tertangkap, tetapi Katia masih bisa berkelit dengan menuruni lereng yang rimbun dengan semak-semak. Namun si pengejar juga tak kalah cepat berlari. Hingga kemudian bau gadis itu ditarik keras. Lalu tubuh Katia terpelanting, jatuh ke tanah lembab. Katia merintih, rasa sakit mendera bau kirinya. Katia terisak sambil menatap takut pada pria gondrong yang berkacak pinggang di depannya. "Kau tak bisa lari lagi. Jika Juragan Wiji menginginkanmu, maka kemanapun kau pergi, dia pasti akan menemukanmu." Katia menggelengkan kepala. Dia mencoba bangkit perlahan. Mata gadis itu penuh sorot takut. Melihat Katia terlihat lemas, si pengejar itu terkekeh senang. Tangan pria itu mengambil seutas tali rami dari saku dalam jaket. Melihat hal itu, Katia beringsut menjauh. Dia hendak berdiri, tapi kalah cepat dengan tendangan pria itu yang bersarang di dadanya. Rasa sesak membuat Katia terbatuk. Dia memandang pria itu dengan sorot mata penuh kebencian. "Gadis menyusahkan, kau memang pantas ditumbalkan. Tunggu, bagaimana Nyai Gantiri menyiksamu." Pria itu menggerakkan tali di tangannya, berjongkok sejajar dengan Katia, lalu dengan seringai jelek hendak meraih tangan gadis itu. Namun baru saja dia menjulurkan tangan, kilau pisau terlihat di matanya. Dia masih tertegun ketika dengan kuat Katia menyayat lengan pria itu. Raungan kesakitan bergaung dalam hutan. Lengah karena jerit kesakitan itu, Katia mendorong tubuh pria itu hingga terjatuh. Dia langsung berdiri lalu mengangkat tangan yang menggenggam pisau. Katia berteriak. Dengan kekuatan penuh dia menancapkan pisau tersebut pada paha kiri si anak buah Juragan Wiji tersebut. Teriakan terdengar kembali. Pria itu memegangi pahanya, di mana celana jeansnya kini tercetak noda darah. Katia beringsut mundur. Ada rasa takut dan puas bercampur jadi satu. Mendengar suara derap langkah di belakang sana, Katia segera meninggalkan pria tersebut. Semakin dalam dan dalam, Katia memasuki hutan yang penuh kabut. "Kalian tidak becus!" teriak pria berwajah sangar dengan codet di pipi kanannya. Melihat dua anak buahnya terluka, pria itu mencepik sinis. Bagaimana mungkin dua pria besar kalah dengan seorang gadis kecil? Melihat luka-luka yang diderita dua anak buahnya itu membuat hati si bos semakin tak senang. "Aku tak mau tahu. Jika kalian sayang nyawa kalian, cepat temukan gadis itu. Dia orang baru di kampung ini. Tak mungkin dia pergi jauh dari hutan ini." 10 orang menunduk sambil menganggukkan kepalanya pelan. Mereka seakan memakan buah si malakama. Meneruskan pengerjaan berarti mereka harus masuk ke dalam alas Ngawu yang terkenal angker ini. Apa bosnya tak tahu kabar bahwa hutan ini ada penunggunya? Namun jika mereka mundur dan melaporkan pada Juragan Wiji tentang bagaimana gadis itu kabur,
nyawa mereka pun tak mungkin selamat. Bos, apa sebaiknya menunggu besok pagi? Ini sudah hampir senja. Rumornya penunggu hutan ini akan mencari mangsa pada waktu ini. Pria yang memakai topi kupluk berwarna hijau menyuarakan suaranya. Iya bos, ini hutan ini terlihat seram. Lihat, sinar matahari bahkan sudah tak terlihat lagi di sini bos. Pria yang disebut bos itu memelototkan bola mata. Dia berkacak pinggang, lalu berseru dengan keras. Aku tak mau tahu. Kalian ini berjumlah banyak, kalah dengan gelapnya hutan. Penunggu apa? Di sini tak ada apa-apa. Ini wilayah kita. Dia berceloteh angkuh. Ke-10 anak buahnya kembali menunduk. Kepala mereka mengangguk sambil tangannya menekan tombol lampu senter. Suara gemerisik dari arah depan membuat mereka waspada. Salah satu anak buah si bos datang. Bos, aku menemukan jejak anak itu. Kabar itu mencerahkan wajah si bos. Dia melirik ke 10 anak buahnya yang lain. Bagus, ayo ikuti Sardi. Si bos menunjuk pria bernama Sardi yang baru datang itu. 10 orang anak buahnya mengangguk lalu beranjak yang disusul sang bos sendiri. Degup jantung mereka mulai tak beraturan. Pasalnya hawa di dalam rumah ini kian dingin seiring kabut yang mulai turun. 12 orang itu beranjak dengan membawa senjata-senjata mematikan. Mereka memang ditugaskan untuk melumpuhkan Katia. Bahkan jika gadis itu mati, Juragan Wiji tak peduli asal mereka membawa jantung gadis itu dalam kondisi segar. 12 orang yang tengah bergerak itu tak menyadari keberadaan sosok wanita bergaun putih dengan rambut dikepang 2 tengah menatap mereka dengan sorot yang dingin. Suara tembakan membuat Katia kembali melajukan kakinya. Dia meringis kesakitan saat akar pohon menyaruk kaki. Katia terengah juga mendesis sakit. Lengan dan kakinya penuh lecet karena akar maupun ranting-ranting. Namun dia sama sekali tak ingin berhenti. Katia mengusap air mata yang kembali meleleh. Entah sudah berapa kali dia menangis sepanjang pelariannya ini. Kejar gadis itu, cepat kejar dia. Suara teriakan bergema dari kejauhan. Katia memutar tubuhnya mencari sumber suara. Pandangan mata gadis itu berkaca-kaca. Tatapannya mengitari area setempat. Hutan belantara, ke arah mana lagi dia harus pergi? Kedua telapak tangan Katia mengepal. Keringat membuat rambutnya menempel di pipi dan leher. Dada gadis itu bergerak naik turun, mengambil nafas cepat dengan terisak kecil. Dia kembali memutar tubuhnya, berjalan sempoyongan ke arah sebuah pohon besar, lalu beringsut duduk menyembunyikan diri. Suara-suara serangga hutan mengalun sebagai irama gelapnya hutan, mengingatkan Katia bahwa tak ada jalan yang tenang untuk dia kembali ke tempat yang nyaman. Gadis itu membekap bibirnya saat isakan tak tertahan muncul. Dia harus diam atau mereka akan menemukannya di sini. Melihat senjata-senjata yang para pengejar itu bawa, Katia yakin hidupnya lah yang jadi pertaruhan. Mengapa? Kenapa dia dikejar-kejar seperti ini? Ada apa sebenarnya? Sampai saat ini pun gadis itu tak tahu apa kesalahannya. Ayo cari, tebas semua tanaman. Dia pasti bersembunyi di balik-balik tanaman rimbun. Suara perintah membuat Katia bergidik. Dia memejamkan mata, merapalkan doa-doa dan permintaan pada Tuhan. Dia ingin hidup, ingin kembali ke kota di mana dia hidup damai sebelumnya. Bos anak Juragan Wiji tersebut menyorotkan senter ke berbagai tempat. Dia beberapa kali menebas semak belukar, mengumpat dan meludah jika kesal karena setiap semak yang dia tebas tak ada sosok Katia. Dia kemudian berjalan ke arah kiri, melihat pohon besar menjulang dengan akar gantung yang terlihat menyeramkan. Cahaya senter ia arahkan ke batang pohon, perlahan-lahan menyoroti dari bawah hingga ke bagian atas. Dia terkekeh. Besok dia berniat akan kembali ke sini untuk menebang pohon ini. Kayunya yang besar pasti akan bernilai lebih ketika dijual. Si bos masih terkekeh sambil membayangkan uang yang akan didapat
sampai ketiga. Cahaya senternya menyorot pada wajah wanita pucat yang tengah menyeringai, memamerkan gigi geliginya yang penuh air liur hitam. Mata si bos terbelalak, tubuhnya gemetar dengan denyut jantung yang mulai memompa cepat. Bibirnya keluh, tak mau terbuka meski ingin berteriak. Makhluk itu merayap dari atas pohon, terkikik hingga menggema ke seantero hutan. Gema suara itu menghentikan gerakan para anak buah. Mereka mendongak, juga memandang ke area sekitar. Sepoi angin dingin menerpa tengkuk mereka, membuat bulu kuduk merinding. Hawa sekitar semakin aneh, suara kepak sayap-sayap terdengar dari mana-mana. Dari kegelapan setiap sisi hutan, samar bayangan-bayangan putih bergerak dengan gerakan kaku. Ke-11 anak buah tersebut membelalakan mata dengan tubuh gemetar. Mereka semakin beringsut mundur hingga berkumpul menjadi satu kelompok. Gemeletak gigi menggigil tak tertahan. Bayangan-bayangan dari kegelapan kian mendekat hingga menampakkan sosok-sosok kuntilanak yang mengepung dari segala sisi. Tidak! Suara jeritan dari bos mereka membuat 11 kepala itu menoleh ke sumber suara. Mereka membelalak ngeri ketika tubuh gemuk si bos diseret ke arah pohon besar. Begitu cepat hingga seakan menghilang begitu saja. Hanya suara ceritanya yang meneror rasa takut pada setiap hati anak buah. Mereka kembali menatap ke depan, di mana teror sesungguhnya kini tengah mengintai. Katia masih memejamkan matanya ketika suara jeritan terdengar. Dia berusaha tak terganggu akan jeritan itu. Namun suara kepakan sayap terdengar begitu dekat. Dia merasa ada yang berkelebat di hadapannya. Akan tetapi ketika dia membuka mata, tak ada apapun di sana. Gadis itu mendengar suara jeritan kembali, bahkan kali ini bertambah banyak. Katia semakin bingung. Dia beranjak berdiri lalu keluar dari pohon tempat bersembunyi. Matanya membelalak sempurna. Para pengejar itu berdiri dengan lampu senter yang masih menyala. Orang-orang itu tampak waspada dan ketakutan. Terlihat dari tubuh mereka yang gemetar. Suasana yang gelap tak menyulitkan Katia untuk melihat apa yang terjadi. Semua terlihat sangat jelas. Mereka semua menggenggam senjata di tangan masing-masing. Namun para anak buah Juragan Wiji itu tak merasa aman sama sekali. Wajah-wajah pucat di balik kegelapan seakan terus mengintai dan mencari kesempatan untuk menyeret mereka. Juragan Wiji pernah mewanti-wanti mereka harus memakai kalung sakti dari Nyai Gantiri, dan efeknya akan dahsyat jika mereka bergabung. Itu mengapa mereka kini berkumpul, tidak seperti ketua mereka yang langsung diseret begitu mudah. Mereka tak akan mengabaikan sedikit pun peringatan sang juragan. Para anak buah Juragan Wiji menahan nafas. Mereka benar-benar menyesal memasuki hutan ini. Ini lebih buruk daripada mati di tangan Juragan Wiji. Mbah, penunggu hutan alas Ngawu, aku mohon, tolong lepaskan kami. Salah satu dari mereka bersuara. Hening. Tiba-tiba hutan begitu hening tanpa suara apapun. Bahkan nafas orang-orang itu begitu jelas terdengar. 11 orang itu saling memandang. Mereka menyorotkan lampu senter ke arah pohon-pohon. Bayangan kuntilanak yang mereka lihat sebelumnya kini menghilang. Mereka mendesah lega. Kalau tahu hanya harus minta ampunan, sudah dari tadi kita minta ampun. Betul, kuntilanak-kuntilanak itu sekarang menghilang. Mungkin kuntilanak itu cuma pengen dagingnya si bos kali. Sudah diam, jangan membuat mereka marah. Hardik salah satu dari mereka. Lalu sekarang bagaimana? Kita kehilangan gadis itu, si bos juga mati. Gadis. Ucapan itu berhenti saat salah satu dari mereka melihat sosok gadis yang mereka cari masih mematung di tempatnya. Itu bukannya cucunya Mbok Darmi. Katia tersadar ketika seseorang menunjuk ke arahnya. Dia membelalak lalu mundur 2 langkah. 11 orang itu kini menatapnya bagi predator menemukan mangsa. Tidak, ucapnya lirih.
Dia membalikkan badan ketika salah seorang dari mereka mulai bergerak ke arahnya. Katia berlari menghalau semak-semak. Beberapa daun berduri menggores lengannya. Namun dia tak mempunyai waktu untuk mengadu. Gerakan mereka semakin cepat mengikuti jejak Katia. Suara semak yang kembali ditebas, lalu senter yang menyala ke berbagai arah. Hingga suara aneh kembali mereka dengar. Para anak buah Juragan Wijit berhenti bergerak. Mereka menoleh ke belakang. Semak-semak bergerak seakan tengah dibelah oleh sesuatu dari bawah. Mata mereka melotot melihat tumbuh-tumbuhan bergetar. Hingga ketika gerakan itu sampai di dekat mereka, potongan kepala perlumuran darah tanpa bola mata menggelinding hingga berhenti di depan kaki salah satu anggota. Mereka menjerit ketika melihat dengan jelas kepala bos mereka berlumuran darah dengan kulit penuh cakaran. Darah masih mengalir dari lubang mata, membuat yang memandang langsung terasa mual. Bos! Tubuh mereka gemetar. Refleks kaki mereka beringsut mundur dan melupakan buruan mereka. Suara kepak sayap dan kiki keringkikan terdengar kembali. Begitu pelan, seakan mereka berada di belakang mereka masing-masing. Hanya ada tangis ketakutan dengan air mata yang menetesi pipi para pria itu. Di depan mereka, sosok kuntilanak berkaki kuda tengah menggerak-gerakan kepala, memandangi buruan masing-masing. Wajah hitam dengan mulut membuka menampakkan geligi berair liur hitam. Bau menyengat membuat para anak buah Juragan Wijit semakin pucat menahan rasa sesak. Saat tangan-tangan hitam dengan kuku melengkung panjang pada jari-jari kuntilanak terulur menyentuh dada dan leher, mereka tahu tak ada jalan untuk kembali. Katia menghentikan langkahnya ketika ragam jeritan berkumandang, merusak heningnya hutan. Bau darah begitu pekat membuatnya langsung menutup hidung. Dia tak lagi merasakan tanda-tanda para pengejar. Katia membalikkan badan, mengusap peluh yang memenuhi dahi. Bau kematian begitu menyengat hingga membuat kepalanya pusing. Gadis itu kembali berbalik, melangkah kontai, menyusuri semak belukar. Dia sendiri tak tahu harus pergi kemana. Air mata Katia menetes kembali. Mama. Katia berhenti. Dia menggumamkan ibunya. Dia harus kembali ke kota. Ibunya pasti tahu sesuatu. Mengapa dia dikirim ke rumah nenek Darmi? Mengapa semua ini terjadi padanya? Dia harus pergi dari sini. Katia kembali melangkah dengan terseok-seok. Dia menemukan jalan setapak yang terlihat sering dilalui orang-orang. Melihat ke kanan dan kiri, Katia tak menemukan petunjuk apapun. Dia hanya menyusuri jalan semakin ke dalam. Entah mengapa hatinya percaya akan ada jalur keluar di ujung sana. Tak jauh dari belakang Katia, sosok wanita bergaun putih dengan rambut dikepang dua mengikutinya tanpa bersuara. Katia berhenti berjalan ketika melihat ujung jalan berhenti di sini. Kabut dingin menyelimuti hutan, sangat pekat hingga tak membuatnya tak bisa melihat sekitar dengan jelas. Kabut semakin menerpa Katia. Gadis itu mengibas-ngibaskan tangan menghalau kabut yang tak mungkin pergi begitu cepat. Katia berputar mencoba menghindari kabut-kabut yang datang. Dia baru menyadari bahwa kabut-kabut itu seakan menerangkap dirinya. Entah berapa lama Katia mencoba lepas dari kabut yang penuh misteri ini. Namun berikutnya kabut itu tiba-tiba menghilang. Kedua tangan Katia masih digerak-gerakan agar kabut sepenuhnya pergi. Katia masih meredakan kebingungannya saat suara jeritan wanita terdengar begitu jelas. Bola mata Katia terbelalak, bukan karena suara jeritan itu, tetapi dia terperangah, menatap sekitar. Dia berada di kamarnya. Bukan kamar di rumah nenek Darmi, namun ini kamarnya yang dulu. Kamar di rumah ibunya, Mona. Suara jeritan disertai tamparan terdengar, mengembalikan kesadaran Katia. Dia mengerjap, kemudian bergerak ke pintu kamar.
menarik handle pintu lalu membuka lebar-lebar dengan penuh senyuman. Dia telah kembali ke rumahnya. Namun apa yang terjadi di ruang tamu rumah ibunya itu membuat langkah Katia berhenti. Dia segera bersembunyi di sudut dinding, matanya membelalak melihat ibunya, Mona, tengah bersimbah darah di hadapan suaminya, Tio. "Kemana? Katakan, kemana kau membawa anak itu? Hah?" Tangan Tio mencengkram rambut Mona. Mona menangis tetapi menggelengkan kepala. Aku tak tahu, Mas. Aku tak tahu." Mona kembali tergugu. Kali ini bukan tamparan yang Mona dapatkan. Tio mengangkat kakinya lalu menendang dada wanita itu. Mona menjerit kembali. Setiap jeritan dari wanita itu membuat senyum Tio semakin lebar. Pria itu menghampiri Mona lalu menginjak-injaknya dengan ganas. "Wanita brengsek, pelacur. Sampai aku menemukan anak itu, kau akan kuhabisi saat ini juga." Tio terengah, berkacak pinggang lalu meludahi Mona. Katia membekap bibirnya, mata gadis itu berkaca-kaca. Tenggorokannya tercekat, panas karena gumpalan tangis yang ingin keluar. Dia tak mungkin keluar sekarang. Langkah Katia mundur lalu berbalik kembali membuka kamarnya. Dia masih tak berani bersuara, menerka-nerka tentang semua yang terjadi pada dirinya. Setelah mengunci pintu kamarnya, Katia beranjak meja rias, duduk dengan wajah pucat penuh air mata. Otaknya tak lagi bisa berpikir. Dia menangkupkan kedua tangannya pada wajah, terisak dengan tangis lirih. Tangisannya menyayat hati, penuh duka juga kebingungan yang tak mempunyai jawaban apapun. "Katia." Sebuah suara memanggil. Katia masih tergugu. "Katia." Kembali suara itu memanggil. Katia menghentikan tangis meski dadanya masih sesegukan, tapi dia tak lagi terisak. Perlahan dia membuka tangkupannya, menatap ke cermin dan mendapati hal yang membuatnya terbelalak tak percaya. Di sana, di cermin itu, sosok gadis mirip dirinya berkebaya hijau dengan rambut tergerai sepinggang, tengah menatap dalam mata Katia. Wajahnya dingin tanpa sorot kehidupan. Sosok itu terlihat penuh aura mistis, tetapi tak membawa ancaman kematian. Dia mengulurkan tangannya, kemudian berkata, "Katia, pinjami aku tubuhmu." Tangan Nyai Gantiri terkepal erat. Sudah ratusan tahun yang lalu, pemburu yang memburunya mati. Dia tak mungkin hidup kembali. Benar, dia tak mungkin hidup lagi. Bahkan dengan tangannya sendiri, tubuh gadis itu telah ia bakar dengan api. Menenangkan nafasnya, Nyai Gantiri kemudian berbalik lalu melangkah ke arah Juragan Wiji yang tengah setia duduk bersimpuh di tengah ruangan. "Wiji, kau harus secepatnya mendapatkan Katia. Aku tak mau tahu bagaimana caranya kau membunuh anak itu. Jantungnya harus kau dapatkan." Baik Nyai." Pancing dia keluar." Juragan Wiji bergerak gelisah. Dia sendiri tak tahu harus dengan apa memancing anak itu. Katia selalu waspada, bahkan sekarang tak ada kabar dari anak buahnya yang ditugaskan mengejar Katia. "Gunakan Gandhi." Juragan Wiji terbelalak. Maksud Nyai?" Nyai Gantiri tersenyum sinis. Dia mendekat lalu tangannya mencengkram dagu Juragan Wiji. Lidah ular wanita itu keluar menjilati pipi Juragan Wiji. "Gandhi akan menarik Sri keluar. Bunuh wanita itu. Ambang kematian Sri akan membuat Katia kembali ke sini. Mereka terhubung satu sama lain." Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.